Ya itu mah biasa. Lagi siapa aja. Ya, ya saya turning point-nya adalah ketika ibu saya sakit. Ya, ibu saya bilang, nak nikah, nak ya udah saya nikah. Saya nikah umur usia 24 tahun. Ya, istri saya juga kaget itu pada situ. Saya tiba-tiba datang. Serius, Pak, saya mau lamar anak bapak. Istri saya bingung. Baru pacaran 3 bulan masalahnya. Belum kenal banget, saya ajak nikah. Ternyata feeling dia tepat bahwa saya si botak ini insya Allah punya duit banyak ya. Silakan, tepuk tangan ya Bapak Ibu. Nah, alhasil Bapak Ibu sekalian, saya melihat kondisi ini, saya baru menyadari betul bahwasanya apa? Saya baru ingin sukses di sini. Makanya gagal terus. Banyak orang di luar sana itu cuma ingin sukses. Apa? Bukan butuh sukses. Itu beda. Karena percuma sesi 1, 2, 3 tadi pembicara ya. Kalau kita nggak butuh sukses, kita akan menganggap bisnis ini apa? Cuman sekedar informasi, ya tahu ya. Oh iya, kangen motor bagus. Yang kaya banyak kok. Lu miskin. Lu susah. Kayaknya berat. Betul Bapak Ibu? Tapi kalau Anda punya kebutuhan, sekarang saya mau nanya di ruangan ini, siapa yang sudah kategorinya butuh sukses? Kalau saya jujur aja saya butuh. Butuhnya kenapa Mas? Ketika kondisinya ini, ibu saya pembekalan jantung 15 cm, butuh 10 juta per hari. Per hari, belum ada BPJS pada saat itu, 2011. Pembekalan jantung 15 cm. Bengkaknya itu memakan biaya 10 juta per hari. Di sini ada dokter, namanya suntik albumin, mahal atau murah? Kalau Al-Fatihah gratis, kalau albumin bayar. Ya, ya benar. Al-Fatihah gratis ya? Iya, albumin bayar. Pada saat itu ICU dan selang ibu saya banyak banget Bapak Ibu. Di Eka Hospital, BSD saya udah nyumbang beberapa Alphard lah di sini. Kalau dibeliin Alphard digrebin kayaknya itu. Nah yang saya sedih, ketika ibu saya butuh 10 juta per hari, kakak saya pada ngumpul, pada jual mobil, jual emas ini, saya nggak bisa bantu apa-apa. Ngerti nggak Bapak Ibu? Saya cuma bisa bantu jagain mama. Di situ saya menyatakan bukan sekedar ingin lagi, tapi apa Bapak Ibu? Butuh. Terkadang Allah memberikan kita masalah yang besar supaya kita tuh benar-benar kebutuhan kita naik, bukan hanya sekedar ingin Bapak Ibu sekalian. Jadi bersyukur bagi Anda yang punya cobaan banyak hari ini, itu tandanya Anda dipilih untuk menjadi orang sukses berikutnya. Amin. Ya, alhasil Bapak Ibu, ini masalah saya. Utang 500, mama butuh 10 juta, saya main trading dulu Bapak Ibu. Supaya apa? Karena berniat ingin bantuin mama 10 juta per hari. Jelas ya? Paling jelas ya? Soalnya saya jual diri nggak mungkin 10 juta per hari, betul nggak? Ngamen juga nggak nyampe segitu, betul Bapak Ibu? Mau narik Grab, kalau naik ojek atau taksi itu sampai ambeien, ini juga nggak dapat 10 juta per hari Bapak Ibu. Setuju? Ini berat hidup nih. Istri saya hamil lagi 7 bulan, saya yang hamilin. Nah iya, istri saya. Istri saya hamil 7 bulan. Saya nikahin hamil, dia cepet juga jadinya. Penghasilan pada saat itu 5 juta per bulan. Debt kolektor lagi, mulai dari kebun binatang dia nyebut. Kan dulu masih boleh. Sekarang nggak boleh. Kebun binatang, organ vital yang bergabung, diomongin semua. Ya, majalah metaforanya bagus kan? Soalnya banyak anak-anak di sini. Ya, itulah yang dikeluarkan Bapak Ibu dalam kondisi ibu saya sakit. Bisa dipahami? Menyedihkan, tapi tetap gak jadi film kan? Nanti aja kita bahas kalau kita udah sukses. Semoga inspirasi yang masalah yang saya pernah alami, Bapak Ibu mungkin mengalami atau mengalami jauh lebih rendah daripada saya. Kalau saya bisa, berarti Bapak Ibu bisa. Ya udah, titik gak pakai koma, tangan buat kita selesai. Mau apa lagi? Hah? Udah begini, datang kangen motor. Iya, datang kangen motor.
nyebelin nggak? Masalahnya pas lagi miskin, sering nggak dengar? Wah, coba beberapa bulan yang lalu saya waktu berduit, saya beli di mesinnya. Sering nggak ada yang ngomong kayak gitu? Basi. Itu tuh cuma cerita-cerita menyenangkan hati orang. Kalau nggak mau beli, nggak mau diajak. Gak usah pas ngomong, kalau ada duit, iyalah Ronaldo ada duit, makanya langsung beli. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ya iya, itu kan Ronaldo itu kan bukan sugih lagi, udah pesugihan ya kan? Udah di atas itu, kaya banget dia. Sepakat teman-teman semuanya? Oke, nah Enacip datang di saat masalah saya ke saya kemarin. Terus saya bilang, berapa harganya mas? Pada saat itu harganya 50 juta. Saya pikir masih mungil ini harganya ya 14 juta lah paling ya. Ya paling 5 juta, saya langsung ngomong aja sama Mas Joko pada saat itu, aku beli mas. Wes gila, walaupun utang gope 500 juta. Saya beli mas, saya mikir harganya tuh paling mahal 15 lah, jutaan paling ya. Ternyata dia dengan enteng ya menjawab. Nanti transfer aja bro, US dollar ya, 4.200 US dollar. Saya bengong. 50 juta mas. Iya bro, 50 juta. Yang benar mas. Iya, ini Jepang bro, Jepang mah mahal. Yaudah, kasih waktu gue seminggu ya. Saya pinjem kan 16 orang. Enggak, 16. Sebenarnya pinjemnya itu puluhan orang, yang pinjemin 16. Ada yang 200 ribu, ada yang 500 ribu. Gini Bapak Ibu, kalau udah miskin jangan banyak pilihan. Orang miskin itu gak ada punya pilihan, yang ada kerja keras doang, betul nggak? Semakin kita berduit baru punya pilihan. Sepakat atau sepakat Pak? Ya sudah. Kalau udah miskin masih gengsi, itu namanya partai SMS. Partai baru itu ilegal. Terus PKI. S sibuk. Udah M-nya miskin. Mending nganggur miskin daripada sibuk miskin. Setuju? Sibuk. Sibuk aja. Diundang sibuk. 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 Cuma miskin. Nah yang terakhir, sombong. Itu partai ilegal daripada yang ilegal. Oh, mau kalau bisnis nyari-nyari orang enggak nih. Besok mau bisnis nyari demit. Saya tuh gak level soalnya kalau nyari-nyari orang. Pak, Bu, bisnis apa yang gak nyari orang? Sebutin saya satu, saya beli mesin sekarang. Sebutin bisnis yang gak nyari orang. Dukun aja nyari demit jual ke orang. Anda kerja, kantor Anda nyari orang. Bu dokter, jadi dokter, nyari orang ini gak benahin punggung kuntilanak, enggak. Bu, bolong lagi, enggak gitu. Nyari orang, dokter hewan nyari apa? Orang yang miara hewan. Bisnis apa? Ya jodoh Anda juga orang. Setuju enggak? Terus saya soalnya susah kalau ngundang orang. Main jelangkung, ngundang jin, lebih gampang. Itu juga nyari orang Pak. Hah? Itu pun kalau laku. Betul Bu, tos. Iya kalau laku. Itu dia. Jual ginjal banyaknya ke orang. Sampai sini jelas Bapak Ibu. Ya, jadi saya kalau mikir bisnis cari orang atau apapun, semua bisnis cari orang Bapak Ibu sekalian. Ini hotel kalau nggak ada orang menjadi hotel setan. Setuju? Jadi di ruangan ini nggak ada partai SMS ya? Masih ada nggak? Kalau ada, tutup liftnya matiin aja. Kita rugian dulu. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Ya. Nah, pertanyaan saya, ini bawa masalah atau solusi? Kata Anda. Kata saya bingung. Utang gope, tapi saya mikir lagi 500 juta tambah 50 juta, 550 juta, nggak jauh beda ya? Terkesannya, betul ya? 500 tambah 50, 550. Kalau diomongin juga masih ngomong hutang saya 500 eman, betul nggak?
jutaan. Setuju? Saya lebih berpikir begini, lebih baik saya nambah masalah sedikit tapi saya punya harapan dibandingkan saya bertahan tanpa harapan. Pilih mana? Ya karena saya mikir, kalau saya 500 juta utangnya, penghasilan saya 5 juta, saya harus putih 100 bulan baru lunas. Mungkin. Iya. Udah nanti saya jalan kipas angin aja, ngapain ya? Makan angin. Iya. 100 bulan. Semua pasti punya masalah. Sepakat? Saya di situ mungkin ada teman-teman yang di sini mau pensiun. Aduh, saya mau ketemu jalan buat pensiun, betul nggak? Ya saya nggak tahu ini solusi atau masalah, itu tergantung Anda. Ya. Dan saya milih untuk berani. Gak gampang memang, ditolak-tolak, dihina-hina. Sampai teman saya ada yang bilang gini, sampai lu beli BMW Ram, gua gigit ban mobil lu. Ada. Saya datang reunian nih. Woi, bos air datang. Itu biasa begitu. Nggak masalah. Mana? Udah kebeli mobil, rumah. Sabar. Ada bu, ada. Bapak saya sama ibu saya juga nggak setuju. Mesin saya taruh di belakang di dekat kamar ART. Malu. Anaknya lulusan luar negeri. Pas udah lulus, jualan ayam.